Berarti ini yang AWD yang 560 ya sekarang ya. Udah 565, 500. Dari dua-duanya sama itu juga IWD ya. Bedanya pelek ya kelihatan. Bedanya pelek, kalau dari luar itu kelihatannya pelek ya. Kalau ini kan two-tone. Kalau yang satunya lagi tuh kayak silver kayak gitu. Silver doang gitu ya. Sama kalau bagasi kalau ini udah vakum. Oh vakum, jadi bisa kayak nutup sendiri gitu. Numpang tawa tas doang. Jok udah elektrik ya. Udah elektrik semua. Ini buka pintunya di sini. Kuncinya gimana? Kuncinya nih. Kuncinya dari sini. Elektrik gitu berarti ya. Isi petnya. Nah. Ya balik lagi sales kita. Hai. Bella. Sekarang lagi nyoba J6 ya. J6. Berarti ini dari semua mobil seri saya udah bawa semua ya, yang bensin udah, yang turbo udah, yang PHEV udah. Sekarang tinggal yang listrik. Oh ya listrik pas itu pernah bawa ke turun sendiri sih. Listrik pas itu pernah bawa yang E5 sih. Omoda. Nah udah, oke, sip. Radio di mana? Radio sini. Nah ini radionya. Nah udah ini aja. Di Ada GPS nggak dia? navigasi dia nggak ada, nggak kayak tipe. Nggak kayak Tigo ya berarti ya? Iya, nggak kayak PHEV-nya. Mesti Android Auto. Benar. Nah, tapi kalau pakai Android Auto dia nggak bisa ini. nggak bisa video. Sambil video. HP-nya yang kurang canggih berarti. Ngatur spionnya dari sini. Ke sini dia. Oh ini adjustnya. Oke, dari steer. Yang kanan berarti dari sebelah sini. Oke, udah. Sip. AVM apa lagi? View monitor. Oke, sekarang kita jalan ke posisinya di sini 208 kilo, 50%. Kita coba bawa ke modenya ganti dulu. Mode ke Sebentar aku ambil ininya dulu Kak, karcis ya. Iya. Bukanya dari sini lagi. Ganti mode. Ya nggak perlu, jangan ganti eco. Ini baru bahasa ya. Emang agak merepotkan gitu. Kalau misalnya semuanya full ini ya, full elektronik, emang agak merepotkan. Ini media ya, for some reason ini tire pressure monitornya nggak jalan, atau hot nyalain aja. ESC off, braking off, nggak perlu. Nah ini karena di sini nggak ada sama sekali nih, saya bingung ini buat apa gitu ya. Ini Kak. Oke. Oke, drive mode tadi udah di setting. Oke, tinggal MTV apa lagi? Itu ngeluarin suhu AC. Ngeluarin suhu AC. Ventilate. Oops. Semuanya di sini semua ada, termasuk wiper astaga. Ya ini udah dan depato. Coba kita nyalain semuanya aja. Kan di tol nanti. Lighting auto.
Kalau nggak salah ini ada itu kan ya, ada apa namanya, Apa tuh? ada Kursi pijat. kursi pijat, Ada. di mana ya tuh? Ini dari atas, dari bawah ke atas. Ini Oh, tinggal tuh massage. ini. Oh Tuh. iya. Kalau yang tipe EWD ada nggak ini? Nggak ada. Ini hanya tipe tingginya aja. Oh oke. Setting aja ya. Sebenarnya nggak itu juga. Ya udah, balik lagi ke mana tadi. Apa tuh? Nah ini aja, kamera aja. Ayo kita jalan. Ini. agak pusing juga ya. Iya. Nah. Oke, ayo kita jalan. Sorry, biasa. Oke, ayo kita jalan. Kesesuaiannya nggak ada apa-apa ini. Gitu aja dia. Ini lo dia nggak apapun. Gue udah izin. Udah bikin meta. Terima kasih. Oke, Selamat bisa jalan. ya jalan. Terima kasih. Selamat jalan. Dia nggak bisa naik otomatis. Bisa. Ini Gimana caranya? Caranya gimana? ini nah gini aja. Tuh. Oh. Pokoknya jangan ditahan gitu ya. Kalau Nah, iya, kalau diginiin malah dia naiknya setengah-setengah. Bener-bener cuma pencet sekali doang gitu. Agak naikkan aja tangan dia. Ya, sorry. Oh, speedometernya cuma 1 sen di sini. Setengah bisa naik turun nggak sih? Oke, bisa. Duduknya sih enak ya. iya benar. Nah, ini kayak ada regenerative brakingnya juga ini. Apa namanya? Kalau dilepas gasnya langsung gitu. Dan putar baliknya agak gede ya dibanding Tigo kemarin. Kayaknya lebih itu Tigo, biarpun dia lebih panjang gitu ya. Ya, berhubung ini tipe AWD 0 sampai 100 kurang lebih 6 detikan. Yuk kita coba gaspol. Ini mode eco ya. Shit. Naiknya oke. Cuma pas satu kita lepas gas kayak rem gitu, kayak berasa nunduk gitu depannya. Itu masih mode eco-nya sekenceng itu. Oh iya, tokatnya di belakang. Itu masih lupa dikeluarin. Oh, gua Di ambil ya. tas. Sorry. Kak. Ya, sorry. Iya. Tadi pas satu naiknya kenceng, cuma pas satu itu agak begini gitu. Berasa kok. Tapi enak sih. Kalau dibawa pelan-pelan kayak gini enak sih. Bener. Tokatnya gitu. Beda ya bawa mobil listrik sama mobil biasa. Cuma ini lebih enak dibawa dari model yang Oh listrik. iya benar. Ini kayak STL lebih mantap ini daripada model.
kalau Om Moda tuh kayak gimana ya, kalau digas tuh brutal banget. Nah ini paling nanti di tol agak ribetnya buat nyalain adaptive cruise control nih. Button more connected. Ini buat setting AC nih. Gue bingung. Ini kalau diturunin jadi beda-beda. AC juga dingin. Iya, ini kalau mau nyalain adaptive cruise control gimana caranya ya? Ini mobil bisa jalan sendiri kan di tol kayak pas satu itu. Iya bisa, tapi dia di bagian sini semuanya. Smart driving berarti. Bukan gitu kayak gitu. Bingung sih emang. Coba deh. Bisa yang buat dia jalan sendiri ada nggak? Karena dari tadi cari-cari nggak ada buat adaptive cruise control ya. Itu padahal mau dicoba itu. Ini kayak speedometer malah deh. AC. Ini AC semua ya. AC dingin atau enggak? Ya, baterainya udah berkurang 1% ke 204. Iya, nggak ketemu loh. Oh, ternyata ada di sini. Di setir. Di tempat giginya ini nih. Pantesan dicari mana tombolnya. Ternyata tombol cruise control ada di bawah sini. Tuh. Astaga. Oke. Ya udah, dia udah jalan sendiri sekarang. Sekarang naikinnya gimana? Oh, naikinnya pakai yang di sebelah kiri. Ya, kita coba naikin aja di 100. Nah, 100. Nah ini dia ya. Kalau misalnya kita lampu sen gitu ya. Ini lampu sennya kayak BMW gitu. Kalau kita kesini dia ngebalik ke tengah. Buat baliknya itu mesti setengah. Baru mati. Jadi itu dia nggak nahan di atas atau nahan di bawah gitu. Oh dia nggak, dia ada ambil setir sih gitu. Dia ada ambil setir sendiri sih. Ya sama lah sama CSH. Ya ini ya udah kelihatan ya, dia bisa ngikutin mobil depan ya. Dia udah minggir pun dia masih tetap 90 tadi. Emang mobil China emang jago kalau bisa bikin teknologi ginian. Coba kalau gitu ini 100. Ini apaan sih?
kita coba matiin, ada 7 kontalnya. Matiinnya gimana nih? Oh ternyata injek gas udah. Dia udah mati sendiri pas tuh injek gas. Coba alih ke speedometer coba. Nah, jelas nggak gambar? Di tap aja kalau misalnya nggak jelas. Udah. Kita di 107. Kita tunggu jalan kosong ya. Ini masih mode eco. Backlight sih kelihatan. Nggak apa-apa. Kita masuk mode sport sekarang. 1, 2 ke speedometer. 1, 2 3. 1, 2, 3. Ini mobil mentok di 155, 56 dah tuh. Udah habis. Bergoyang ya seperti mobil kotak. Iya, karena mobilnya kan Karena mobilnya kotak ya, agak bergoyang. Kita terus. Sini, gaspol lagi. Ya, berasa ya sampai 155 itu dia ada narik. Tapi begitu sampai 155 ya udah dia udah stop di situ. Gitu. Berhenti di 155. Berarti ini dibanding sama Tiggo CSH. Kalau kita ngomongin motor listrik, kencengan ini bisa sampai 155. Tiggo CSH cuma di sampai 140. 141 udah kemarin kita coba. Tapi karena Tiggo CSH ada mesin bensinnya, dia bisa sampai, kata orang sih ada yang bisa sampai 200 ya. Cuma kemarin kita coba sampai 184. Nah, tiba-tiba baru nongol nih. Ini apa namanya? Temperatur bannya sama tekanan angin ban baru keluar. Oke, kita balikin lagi ke mode eco. Mode bumpy coba. Bantingannya halus, kursinya juga empuk. Cuma kalau kita bisa ngomong, kalau boleh ngomong, Tiggo lebih empuk dari ini bantingannya. Tiggo lebih empuk dari ini, Tiggo CSH ya kita ngomong. Ini masih agak berasa, gininya masih agak berasa. Itu kali ya, Innova Zenix mungkin. Ini masih lebih enak dari Santa Fe sih. Santa Fe lebih berasa bandingannya. Ini enak, cuma emang masih enakan Tiggo CSH, Tiggo 8 CSH lebih enak. Nah ini ya, kita set di bumpy. Ya nggak ada bedanya sih sama yang biasa. Enaknya mobil listrik. Hening balik ke mobil kotak kayak gini, kemana-mana kelihatan, bisa lihat kiri lihat kanan. Ini kalau misalnya kita ambil ini kan harganya berapa tadi? 565 565. Sekarang ada diskon nggak gitu? Kalau untuk diskon itu subsidi dari leasing aja. Karena dia dapat free asuransi gitu. Oh berarti no diskon gitu, kalau misalnya beli cash no diskon. Benar. Oh, mantap tuh. Kalau beli yang EWD pun begitu, Sama no diskon.
Kalau yang EBD harganya berapa tadi? 505 500. 505 500. Nah ini saya kira itu Tigo bukan, ternyata Defender. Land Rover, ternyata Land Rover, agak persis ya emang. Seperti biasa kita masuk peak 2, bukan, masih belum peak 2, ini peak 1,5, Gulf Island. Wow, jam 9:30 ya. Iya, ini lebih enak Tigo saya sih dari ini kalau kita mau bandingkan. Sebenarnya enak kayak mobil listrik, mending nggak ada apa-apa. Dia kalau misalnya garansi berapa lama tuh? Kalau sekarang lagi promonya tuh lagi lifetime untuk bulan ini. Garansi apa? Baterai. Baterai. Heeh. Garansi baterai lifetime. Mm-mm. Mantep tuh. Kalau misalnya, tapi ya udah pakai terus aja gitu ya. Mm-mm. Soalnya ada pas waktu itu temen bisnis ada yang beli ini ganti dari mobil lain lah gitu ya. Pengelolaan dari pengelolaan beli diesel ke listrik itu jauh banget berkurang ya. Berkurang itu dari berapa juta, katakanlah kalau nggak salah dia bilang 9 jutaan per bulan, turun jadi 2 jutaan buat nge-charge sini. Iya, makanya yang lebih murah kan. Bahkan ya mungkin kalau misalnya dipakai keluar kota ya masa sih sekali jalan 400 kilo langsung gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kita punya mobil listrik tuh mesti dipakai tiap hari gitu ya, baru udah untung. Kita pakai sampai garansinya benar-benar habis aja udah. Kita coba biasa, di tak kita biasa. Sama ya ini mobil Cherry dari dulu, dari zaman 37. Kalau misalnya belok dia kameranya ngikut ya kayak Iya gini. benar. Dari zaman 37 berarti berapa tahun lalu sih 37? 2 atau 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ini mau sebenarnya ini kekecilan nih emang. Iya, jadi nggak diginiin juga nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan, udah kekecilan. Ini lagi apa namanya? Backlight. Backlight lagi. Nggak tahu kelantaran ini. Ya biasa kita ada di sini. Auto hold udah nyala. Oke, masukin ini drive mode, masukin lagi ke ada spot. Coba custom ada apa? Mana settingannya? Nah udah spot mode aja, udah pasti. Oke. Nah ini lagi ke speedometer yang gak kelihatan sama sekali ya. Walah nggak kelihatan sama. Coba tadi mana yang, nah ini udah arahin ke sini aja. Nah iya, Udah dimatiin semuanya. arahin ke sini. Oh ya belum lupa, hampir lupa ya. Selalu kalau misalnya mau ngetes mobil segala macem, matiin semua sensor-sensor yang ada. Sorry, salah. Di ini. Nih. Di mana sih? Oh ini. Ya. Nah, selalu matiin sensor-sensor yang ada daripada dia terjadi apa-apa. Matiin. Wiper. Salah. Fully close. WPT apa lagi? Itu ini
Oh, wireless charging. Wireless charging. Smart driving udah mati semua. Kita lihat mana lagi. Lock. Ya, nggak ada ini ya. Ini Bluetooth segala macem, bla 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 bla. Oke, sausnya sudah mati semua. Ya, ini udah nggak ada lagi. Udah tinggal ke situ aja. Ya, sip. Boleh. Nah, ya, sip. Coba jalan dulu ya. Naik nggak dia? Ah, iya naik udah situ aja. Hilang. Ah, dia gerak. Oh Nah. gitu. Oke, dia gerak. 3, 2, spot udah. 3, 2, 1. Nggak bisa langsung gitu ya. Ini mah bukan 6 detik, ini mah 5 detik kan udah cepet-cepetnya. Ini mah bukan 6 detikan, 5 detikan ini mah. Gak percaya gue 6 detikan. Cuma ya karena ini AWD jadi nggak berasa ya. Iya benar. Kalau ini AWD nggak berasa. Kalau si Omoda, dia kan sampai cepet 7 detikan. Ini coba kita bawa belok ini di kecepatan 60 ya, sekitar 60 lah. Oh enggak, oke ini jangan. Limbung pasti. Limbung pasti ya. Heeh. Oke, kita coba lagi di sini. Muncul. Ya dia nggak ada. Dia kayak gini dia nggak ada. Ya udah 3. Ya udah. Yang pasti 0 sampai 100 yang itu kayaknya tadi nggak sampai 6 detikan deh. 1. Kayaknya tadi nggak sampai 6 detikan beneran deh. Dia nggak ada ini lagi. Coba bawa pelan lagi. Nggak keluar. Ya nggak semua. Ya nggak semua. Ini 1, 2, 3. Iya, yakin dari bawah 6 detik. Yakin dari bawah 6 detik. Nggak mungkin di atas 6 detikan. Coba pegangan. Kita coba belok di sini. Kita coba belok di sini pegangan. Nggak terlalu limbung sih. Nggak terlalu limbung sih, jujur aja. Mantep. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sampai top speed lah. Sampai top speed, gak sampai ujung. 155 tadi. Iya, gak terlalu limbung sih, tapi gak selimbung itu. Bannya bagus. Bannya bagus ini mah. Mantap. Sekali lagi kita balik. Gue lebih yakin belok pakai ini daripada Tiggo CSH loh. Ini mobil lebih enak dibawa daripada Tiggo CSH for some reason.
Bedain ya, mobil yang lebih enak dibawa sama mobil yang enak didudukin. Ini lebih enak dibawa daripada Tiggo CS. Dia tarikannya kenceng, stabil, tenaganya nggak ada habis-habisnya sampai top speed. Kita coba rem. Mantap, enak dibawa. Jos ini enak dibawa. Hebat ya, kalau dia nggak ada diskon, benar-benar hebat loh. Coba di sini muter. Yakin bahwa ini nggak selimbung itu. Mantap. Cuma bedanya ya, kalau kemarin kita bawa PHEV plug-in hybrid, sekarang kan kita bawa beneran mobil listrik ya. Perbandingannya gitu, setelah kita gebet tadi, kita kesini dulu. Nah, ini berarti kurang lebih baru jalan 15 kiloan sih dari showroom. Tapi di sini baterainya udah berkurang 8%, jarak berkurang 30 kilo. Karena full listrik ya. Kita coba nanti kita balik ke showroom, tinggal sisa berapa baterainya. Wow. Bella bisa bawa mobil? Enggak, belum bisa sampai sekarang. Walah. Tadi mau yang duduk di belakang. Iya sih. Oh. Ini mobil kayaknya kalau buat bawa sendiri mantep banget gitu. Bener-bener enak. Lebih takut ini atau lebih takut kemarin? Kemarin karena kalau ini kan nggak terlalu berasa banget tuh, ya nggak sih? Kemarin tuh karena mobil baru kali itu ya, jadi deg-degan. Iya. Iya, berarti nggak limbung loh. Nih ya, sebagai pembandingan yang kemarin kita bawa itu Tiggo 8 CSH, kilometernya di 1200-an kalau nggak salah. Ini di 3600. Jadi ya dua-duanya sama-sama mobil bagus sih. Iya, kalau buat ngebut gue lebih yakin pakai ini daripada Tiggo. Biarpun gue tahu Tiggo lebih kencang. Dan ini kalau misalnya kita tahu di Eco mode gitu ya, Eco atau Sport gitu, beda sama pas itu pernah bawa BYD Seal. BYD Seal tuh Eco sama Sport itu bener-bener beda banget tarikannya. Kalau ini tuh sebenarnya kalau kita gaspol tuh sama aja, rasanya tuh bener-bener geng gitu, langsung lari. Nggak tahu gue kalau misalnya disuruh pilih, kalau misalnya ini ada Chery nih, ada Chery, ada BYD, kelas yang sama, kemungkinan besar pilih Chery ya. Sementara ini ya, dulu kan pernah bawa Chery E5 banding sama BYD yang Atto kan, gue
suka E5 kemana-mana dibandingin dibandingin Ato. Udah gitu ada ini lagi kan, ada J6 kan. Ini juga lebih enak dari Ato, susah. Jadi BYD mau ke, udah gitu BYD di luar negeri nggak ada yang model kayak gini kan. Jadi susah mau lawan nih. Ini sudah di atas, udah mantap banget nih mobil. Gue udah ngomong mantap berapa kali dari tadi. Ya biasalah itu soal mentang-mentang ya pasti dari begituan. Ya gue sih pas. Berarti tunggu berarti Omoda ada ini kan, ada E5. Omoda ada diskon nggak? Kalau Omoda ada, ini kan ada yang sisa warna grey, itu diskonnya bisa di angka 60 juta. Itu yang 2024. E5 tuh. E5 yang sisa warna grey aja sih satu. Oh, Soalnya tapi kan dia sisanya- nanti pengen ada facelift-nya. Oh iya ada festival. Ingat. Oh jadi sekarang emang Omoda E5 tuh lagi dikuang-kuangin. Jadi tinggal yang tipe pure-nya aja yang 425. Kalau 425 itu dia diskonnya di 10 jutaan. Oh. Iya sih, baru ingat. Oh iya ada festive nanti. Festive-nya di itu Gias biasa. Ntar di Gias bakal launching. Taktil. Iya sih, jos sih ini mah. Ini masih lama dong, belum ada festival apa dong. Mana ini Jessic? Iya. Enggak, belum. Iya itu kan kemarin si Reza datang kan. Iya. Dia langsung beli sama andalannya ternyata. Oh. Iya, gue lihat. Wah, ini kan Kantor gue. Ini kan showroom Bella. Oh, langsung beli sama andalan. Iya, langsung ke kacap kasihnya ke temen gue gitu. Kan. So itu kalau dia perlu juga tuh. Iya. Berarti kalau dapat ini dapat charger. Nanti dapat Walmart chargingnya juga. Terus portable V2L juga dapat kayak gitu. V2L bisa. Kalau misal dia balik lagi ya, kalau misalnya itunya di beli ini tapi tinggalnya di apartemen, gimana tuh ceritanya? Nah itu dia, Walmart chargingnya biasanya sih dia ngaruhnya ke rumah si keluarganya. Oh, rumah keluarga. Kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa apartemen yang udah nyediain Walmart charging sendiri kan. Kayak gitu, jadi nggak bisa pasang-pasang aja gitu. Sayangnya apartemen gua nggak menyediain belum. nyediain. Padahal mobil listrik di Udah apartemen gua tuh lumayan. udah lumayan banyak. Lucu emang. Biasanya sih gitu kalau yang di apartemen. Terus juga selain apartemen, kalau di ruko tetap bisa gitu ya. Ruko iya bisa, sama kayak ruko kayak misalkan yang di Greenlight kan itu kita izin pengelola dulu. Kayak gitu. Nah, takutnya itu kita bayar grounding lagi. Kayak gitu. Berarti udah pernah ngurus yang di Green Deck juga dong? Udah. Nggak biasanya kan ditahan ke bawah dulu kan, baru dia itu baru dia Up nutup. ya.
Oh gitu dia. Kagok liatin deh. Jadi pas nggak kayak auto, masa iya nggak auto gitu ya? Iya. Nah, ya begitu. Cuma kalau menurut gue kurang enaknya di mobil cuma gampang aja sih. Karena semuanya ada di setir. Karena semuanya ada di sini nih. Head unit. Ada di head unit. Agak susah buat ngapa-ngapain deh. Iya, banyak beberapa orang sih yang ngomong karena udah terbiasa di setir ibaratnya. Jadi controllingnya di head unit agak susah gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya di mobil, masuk ke mobil ini udah settingannya udah semua gitu ya. Udah gitu udah bawa biasa aja. Jadi sebelum masuk mobil nih setting dulu ini spion misalnya ya. Setting spion, setting AC-nya. Baru udah kita bawa jalan. Kalau enggak ya kita bakal ribet sendiri kayak tadi kan. Kayak tadi pertama kali masuk ke mobil kan kotak-katiknya berapa menit sendiri kan tadi. Baru kita jalan. Begitu. Itu lumayan aku tuh video tuh yang si Tigo CS kemarin. Oh iya. Aduh, nggak usah dilawan tuh, kencang tuh kalau ngebutut. Iya, bagus banget dia dalamnya. Kencang tuh kalau ngebutut. Yang AWD itu. Ya, buat cancel apa sih terus kontrolnya udah tinggal injek gas aja udah ke cancel dia. Nah, kita bawa pelan-pelan, kita bawa biasa-biasa aja. Nah. Ini habis ini gue langsung berangkat lagi. Lu kagak keluar sini kak? Iya ya. Ini Cengkareng ya. Lupa mau ke show lama aja mesti lurus. masih satu lagi. Iya lupa. Ini masih Cengkareng. Kalau kayak gini udah lah malas ngebut lah, udah gini aja. Nah, ini dibanding Tigo CSH, suara angin ini lebih gede ya. Iya benar. Suara angin ini lebih gede, cuma ya wajar karena mobilnya kan kotak ya. Kalau Tigo kan dia bulat. Cuma kalau di kecepatan rendah ya dua-duanya sama-sama penting sebenarnya. Nah, sama ini enaknya ini dia setir lebih kecil sih. Bahasa kecil. Cuma mantap. Ini mantap nih pegangnya. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya mau pilih ini atau Tigo CSH. Cuma kalau gue pribadi pilihnya Tigo. Secara keseluruhan gue pilihnya Tigo daripada ini ya. Tapi ini bukan berarti ini jelek, ini mobil yang bagus. Cuma karena masih kadang-kadang dipakai jarak jauh ya, pilihan gue jatuhnya ke kalau disuruh beli berhubung harganya mirip ya, ini sama Tigo CSH, ya gue pilihnya Tigo. Sepi.
Tapi test drive pasang rame banget di sini. Coba kita coba jalan macet. Di jalan ada mobil, apa dia ngerem sendiri? Siapin kaki aja di sini nih. Ya dia ngerem. Ya rem. Ah. tetap ya gue merasa kalau misalnya ngetes begini tuh tetap aja ada masa tegangnya sendiri gitu. Nah ini nggak usah pencet apa dia gerak sendiri nih ya. Kita lihat Grand Vitara di depan ya, nih nggak pegang apa-apa, gas nggak diinjek. Oh mesti diminta injek gas kalau udah lama. Kalau cuma tadi berhentinya Grand Vitara tadi cuma bentar ya, misalnya kayak gini nih, ini nggak injek gas nih ya, sampai berhenti dia jalan sendiri. Nah tuh, ini enaknya adaptive cruise control gini, dan dibilang orang bilang nggak guna, kan goblok. Nggak megang apa-apa loh, kaki di atas loh ini. Oh kayak jedanya 5 detik dia baru disuruh injek gas tadi. Ya di bawah 5 detik dia masih bisa gas sendiri. Oh pantesan. Pantesan pada pikirkan perbaikan jalan. Untung udah lewat. coba lebih lama lagi, waduh macetnya pasti. Nanti belakang showroom GWM mau launching tuh tanggal Juni kalau nggak salah. Juni. Akhir. Itu kayaknya diservisin pabrikan China semua kecuali Hyundai itu. Iya benar, di dalam ya. Iya, Hyundai di pojokan sendirian. Di belakang kan, di tengah-tengah terus sate. Cuma kayak ini yang AWD sama yang gerak belakang sama AWD kayaknya tarikannya jauh banget ya kelihatannya. Maksudnya ini kan tadi kenceng banget gitu. Itu mesti ambil lagi tuh. Iya kan nanti baru lagi. Kenceng. Ya sekarang kita udah balik ke itu ya. Jaraknya sekarang sisa 160 km, berarti 38%. Jadi tadi pas satu kita dari sini ke peak balik lagi berkurang 12%, berkurang 40 kilo ini ya estimasinya. Ya masih banyak sih sebenarnya mah. Cuma ya gitu, kalau misalnya kita pergi jauh ya mesti di timingin ya, kapan mesti berhenti di pom buat charge baterai. Cuma ya sementara ini ya seharusnya kok buat harian, apalagi cuma buat rumah kantor ya ini aman-aman aja. Oke, kita balik. Silakan ambil tiket atau tempel. Silakan masuk.
Silakan masuk. Ini taruh di sini. Mm. Kita coba pakai di sini. Mm. Ya, sama ya. Spionnya dia ngikutin sendiri. Magic pertama kali gue lihat itu mah. Nah, kalau didein dia naik lagi sendiri. Ting 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 ting. Tetap aja gue lebih biasa lihat spion deh. Karena spion ini membantu banget nih. Buat gue yang wow. Oke. Begitulah singkat cerita mobil ini top. Ini salah satu mobil listrik kita enak pernah saya bawa dibanding Omoda MG ya. Ini salah satu mobil paling enak pernah saya bawa mobil listrik. Oke, dia mundur sendiri. Oke, Jadi Bella. kalau untuk matiinnya nanti dia pakai ini power off-nya. Power off-nya dari situ. Power off-nya di sini. Ini buat hazardnya. Ini buat buka sunroof biasa. Oh, mesti pencet dulu. Bener. Oke, berarti ini tinggal dipencet ini aja. 3 detik atau 5 detik. Oh, ya, dia. 3 detik. Nah, kayak gitu. Kenapa masih keluar AC dari bawah? Iya, dia begitu. Udah selesai. Oke, buat dinginin batanya kali mungkin. Oke, kata-kata penutup Bel. Jadi jangan lupa kalau pengen beli cherry apapun all type itu langsung hubungin Bella aja. Nanti nomornya ada di situ ya. Terima Oke, kasih. sip. Buka pintunya. Buka ya. Oke. Oke. Terima kasih Bella. Kabarin. Nanti kabar baik gue kabarin pasti. Oke, thank you. Oke, sekian test drive-nya. Ini mobil bener-bener pas satu itu saya sama teman saya nih yang pakai Equinox bilang ke dia kalau ini mobil emang bener-bener bagus banget emang. Ya seperti yang tadi udah saya tes ya, emang terutama kalau buat dibawa sendiri emang enak banget. Dan hebatnya nih mobil no discount, nggak ada diskon dan masih laku. Hebat loh. Tapi kalau ngelihat saya tadi udah bawa ya emang wajar banget dia laku. Kalau saya mobil listrik, saya bisa bilang ini salah satu yang terbaik yang pernah saya bawa. Cuma ya itu ya, kalau misalnya saya disuruh pilih, Bang, kalau misalnya lu beli mobil gitu ya, terutama cewek gitu, lu pilih mobil apa? Berarti kan sekarang kan saya udah pernah bawa yang listrik, yang bensin, yang turbo, sama PHEV kan, 38 itu 38 yang CSH. Dari semua itu saya pilih masih 38 CSH karena kan emang udah best of both worlds ya itu 38 CSH. Oke, sekian, thank you kepada Bella yang masih di mobilnya. Ya, nantikan review selanjutnya lagi. Bye bye.